Di dunia yang terus berubah, di tengah tekanan, ancaman, dan ketidakpastian, ada satu hal yang sering diuji, iman. Hari ini kita akan menyelami kisah seorang pria yang hidup di negeri asing, di bawah kekuasaan raja-raja besar, namun tidak pernah kehilangan satu hal terpenting dalam hidupnya. Namanya Daniel. Bukan karena kekuatan fisiknya ia dikenal, bukan karena pedangnya ia dihormati, melainkan karena kesetiaannya kepada Tuhan yang hidup. Daniel dipilih untuk dididik di istana. Itu makanan terbaik, minuman terbaik, dan kehidupan yang diimpikan banyak orang. Namun Daniel tahu, makanan itu telah dipersembahkan kepada berhala. Tidak ada yang memaksanya taat, tidak ada kamera, tidak ada ancaman langsung. Tapi Daniel mengerti satu hal, kompromi kecil hari ini bisa menghancurkan iman esok hari. Ia memilih taat, bukan dengan perlawanan, bukan dengan kemarahan, tetapi dengan hikmat dan kerendahan hati. Dan Tuhan menghormati ketaatan itu. Suatu malam Raja Babel bermimpi, mimpi yang mengguncang jiwanya. Tak seorang pun mampu menafsirkannya. Ancaman hukuman mati pun keluar. Daniel berada di ambang kematian. Bukan karena kesalahannya, tetapi karena ia hidup benar. Apa yang Daniel lakukan? Ia berdoa. Ia tidak mengandalkan kepintarannya. Ia tidak menyalahkan keadaan. Ia datang kepada Tuhan yang setia. Dan Tuhan menjawab. Daniel berdiri di hadapan raja dan berkata, bukan karena hikmatku, tetapi karena Tuhan di surga yang menyatakan rahasia. Sejak hari itu Daniel ditinggikan. Kesuksesan Daniel menimbulkan iri hati. Para pejabat mencari kesalahannya, namun tidak menemukan apapun. Akhirnya mereka berkata, kita hanya bisa menjatuhkannya melalui imannya. Hukum larangan berdoa dibuat. Daniel tahu risikonya. Ia tahu konsekuensinya. Namun ia tetap berdoa. Seperti biasa, tanpa pamer, tanpa takut. Karena bagi Daniel, berhenti berdoa lebih berbahaya daripada menghadapi singa. Daniel dilempar ke gua singa. Batu besar menutup pintu. Malam pun tiba. Mulut singa ditutup. Daniel dilindungi. Tuhan yang sama, yang menolong Daniel saat muda, masih berkuasa di malam tergelap hidupnya. Pagi hari Daniel ditemukan hidup, tidak terluka, tidak terguncang. Raja mengakui, dialah Allah yang hidup. Daniel hidup melewati banyak raja, banyak perubahan zaman. Kerajaan datang dan pergi, tetapi imannya tetap. Kisah Daniel bukan hanya cerita masa lalu. Ini adalah cermin bagi hidup kita hari ini. Saat dunia meminta kita berkompromi, ingatlah Daniel. Saat doa terasa berisiko, ingatlah Daniel. Saat kita berada di gua singa kehidupan, ingatlah, Tuhan yang menyertai Daniel adalah Tuhan yang sama hari ini.